Lu pernah mikir nggak sih, kenapa semua kerajaan gede di dunia ini kayaknya punya template lokasi yang sama? Kayak ada blueprint rahasia dari alam semesta. Kita bicara Indonesia. Semua orang, dari warung kopi sampai istana negara, lagi ributin IKN, Nusantara. Ibu kota baru. Pindah dari Jawa ke Kalimantan. Mayoritas fokusnya ke politik, ke ekonomi, ke macetnya Jakarta, atau ke biaya pembangunannya. Tapi, lu sadar nggak? Ada satu misteri yang jauh lebih tua, jauh lebih keren, yang luput dari perhatian? Misteri ini datang dari sebuah naskah kuno yang usianya lebih dari 1.600 tahun. Naskah dari Kerajaan Kutai. Bukan naskah ramalan yang bilang, besok IKN akan berdiri di sini. Bukan kayak gitu. Ini lebih kayak bisikan geografis. Sebuah kode rahasia yang terukir di tanah, yang bilang, "Hei, tempat ini adalah tempat terbaik buat membangun pusat kekuatan." Dan kode itu, secara ajaib, bikin lokasi IKN Nusantara yang modern ini kayak lagi mengulang sejarah. Bayangin gini, kita baru milih lokasi IKN, habis survei berbulan-bulan, pakai teknologi canggih, pakai drone, pakai ahli geologi. Tapi, ribuan tahun lalu, Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai Martadipura, kerajaan Hindu tertua di Indonesia, juga milih lokasi yang polanya mirip banget di Kalimantan Timur. Ini bukan kebetulan biasa. Ini kayak Kalimantan Timur itu naksir sama pola-pola kekuasaan. Tahu gak sih lo kenapa? Gue mau ajak lo balik sebentar ke abad ke-4 Masehi. Jauh sebelum Majapahit, apalagi Sriwijaya. Di sana, di tepian Sungai Mahakam, berdirilah Kerajaan Kutai Martadipura. Ini adalah OG-nya peradaban di Nusantara. Pusatnya di Muara Kaman, yang hari ini masuk wilayah Kutai Kartanegara. Kenapa di sana? Ini segmen pertama yang harus kita bedah. Sungai Mahakam. Banyak orang ngira sungai itu cuma air doang. Salah besar. Di zaman kuno, sungai itu adalah jalan tol super. Bayangin, nggak ada jalan aspal, nggak ada mobil. Satu-satunya cara tercepat, termurah, dan paling efisien buat mindahin barang dalam jumlah besar, rempah, emas, kayu, atau prajurit, adalah lewat air. Raja Mulawarman, atau pendahulunya, memilih Muara Kaman bukan karena lagi iseng mancing di situ, tapi karena lokasinya wajib dilalui semua kapal yang mau masuk ke pedalaman atau yang mau keluar menuju Selat Makassar. Kalau lo mau dagang, lo harus izin dan bayar pajak di Kutai. Mereka memposisikan diri sebagai gatekeeper, penjaga gerbang ekonomi. Ini adalah kecerdasan geografis tingkat dewa. Nah, disinilah misterinya makin kental. Banyak orang salah mengira bahwa pemilihan lokasi IKN Nusantara yang sekarang, di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, itu murni hasil survei tahun 2020-an. Secara teknis, iya. Tapi secara geografis dan historis, kita cuma kembali ke pola lama. Ada 3 unsur suci yang selalu jadi kunci lokasi peradaban kuno. Dan ini kita sebut sebagai geometri suci kekuasaan. 1. Akses air tawar vital. Bukan cuma untuk minum, tapi untuk pertanian dan, di Kutai, untuk ritual penyucian. Mereka dekat dengan sungai atau danau besar yang aliran airnya stabil. 2. Akses ke laut. Harus terhubung ke dunia luar. Kutai terhubung lewat Mahakam ke Selat Makassar. IKN terhubung ke Teluk Balikpapan yang merupakan gerbang ke alur pelayaran internasional. Punggung bukit atau dataran tinggi yang strategis. Ini yang paling penting. Kenapa? Pertahanan. Raja Kutai nggak mau kerajaannya banjir atau gampang diserbu musuh dari laut. Lokasi kerajaan Kutai Martadipura tua itu dikelilingi perbukitan yang jadi benteng alami. Sekarang, coba lo cek lokasi IKN Nusantara yang baru. Persis, dia terletak di antara 2 teluk besar, Teluk Balikpapan dan Teluk Adang. Diapit oleh kawasan perbukitan yang berfungsi sebagai buffer alami dari bencana alam dan secara historis pertahanan. Sampai di sini, lo mungkin mikir, itu kan kebetulan aja.
Semua kerajaan pasti milih tempat yang enak. Tunggu dulu, disinilah plot twist yang bikin merinding datang. Bukan ramalan, tapi prasasti Yupa. Yupa ini kan tiang batu yang jadi bukti sejarah Kutai. Banyak yang fokus sama silsilah raja dan persembahan sapi. Tapi ada kode tersembunyi. Naskah kuno Kutai itu bukan mendeskripsikan lokasi secara literal, tapi mereka mendeskripsikan kualitas tanah dan air. Di naskah kuno yang membahas ritual, seringkali ada petunjuk kosmologi. Mereka milih tempat yang disukai oleh dewa air dan diberkati oleh tanah yang stabil. Fakta mengejutkan dan ilmiahnya adalah ini. Penelitian geologi modern terhadap wilayah Kutai Lama dan juga lokasi IKN Nusantara yang baru menunjukkan bahwa tanah di dua area ini memiliki tingkat kepadatan batuan dasar yang ideal untuk konstruksi masif. Jauh lebih rendah risikonya terhadap gempa atau likuifaksi dibandingkan banyak wilayah di Sulawesi atau Jawa. Case study-nya, Jakarta yang kita tinggalkan, dibangun di dataran aluvial yang sangat labil, mudah ambles dan terendam air laut. Para pendiri Kutai ribuan tahun lalu memilih tanah yang lebih kokoh di Kalimantan Timur. Mereka menghindari tanah air yang gembur. Keputusan mereka bukan mistis, tapi geologis yang cerdas, yang baru bisa kita konfirmasi pakai satelit hari ini. Mari kita lihat perbandingannya. Jakarta versus Nusantara. Cerita dua geografi. Kenapa Belanda dulu memilih Batavia? Karena pelabuhan yang strategis di muara Sungai Ciliwung. Tapi itu jebakan geografi. Dibangun di dataran rendah, air laut gampang masuk, air sungai gampang meluap. Hasilnya, banjir Jakarta yang abadi dan tanah yang terus ambles. Kita memilih Batavia karena alasan ekonomi murni, tanpa terlalu memikirkan resiko geologis jangka panjang. Ketika Indonesia memutuskan pindah ke Nusantara, itu artinya kita memilih zona yang secara historis sudah terbukti lebih stabil dan terlindungi, mirip pola Kutai. Jadi, tahu gak sih lo? Ketika lo dengerin berita soal pembangunan IKN Nusantara, jangan cuma lihat beton dan politisinya. Lihatlah peta dan sejarahnya. Dari Raja Mula Warman yang memilih tepi Mahakam sebagai pusat kekuasaan, hingga para perencana modern yang menetapkan Nusantara di perbatasan Kutai Kartanegara, semuanya tertawan oleh pola geografis yang sama. Mereka semua mendengar bisikan yang sama dari bumi Kalimantan. Tempat terbaik untuk stabilitas dan kekuasaan ada di sini. Coba lo renungkan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau lo ngerasa pikiran lo habis dihack sama fakta sejarah Kutai. Dan subscribe channel Tahu Nggak Sih Lo, biar lo nggak ketinggalan misteri-misteri kuno yang masih berlaku sampai hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya.